yakni usul fikih dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Nggih usul napa? Usul fikih. Bapak Ibu, ketika kula jenengan menika mengkaji usul fikih, maka tentunya ada beberapa pengantar pendahuluan. Yang pertama, kalau panjenengan di Jam'iyah Muhammadiyah, maka ada yang dinamakan dengan majelis tarjih dan tasdid. Dados wonten apa? Majelis tarjih dan tasdid atau MTT. Ini kalau kemudian di Muhammadiyah. Nanti kalau di IC ada majelis tarjih dan tablik misalkan. Misalkan lho Bu. Kula mboten hafal napa nomenklaturipun niku. Maka di sini Bapak Ibu, majelis tarjih dan tasdid atau MTT adalah majelis yang bertanggung jawab memutuskan persoalan hukum dan pemikiran Islam dalam organisasi Muhammadiyah. Kenapa? Karena maaf, Muhammadiyah tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Jadi ngapunten, kula panjenengan di Muhammadiyah nika tidak langsung bermadhab Imam Syafi'i, mboten. Tidak bermadhab dengan madhab Maliki, mboten. Mboten bermadhab dengan madhab Hambali, lan mboten bermadhab dengan madhab Hanafi. Ini karena kula jenengan tidak bermadhab, niki nek mboten wonten majelis tarjih, ndak tekane mangke kebingungan, termasuk piye leh netapke mlebune Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan dan keberkahan di kajian Ahad Pagi Ar-Rahmah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad Pagi Ar-Rahmah, pada pagi yang sejuk ini, pada saat sebagian orang menikmati waktu istirahatnya, kita memilih untuk menghadiri majelis ilmu ini. Insya Allah ini adalah pilihan yang baik yang Allah kehendaki untuk kebaikan kita semua. Dan mumpung ini masih pada bulan Syawal, kami atas nama pribadi dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dalam kebaikan dan keberkahan. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Saifuddin Jaisan yang akan memberikan tausiahnya. Insya Allah nanti akan disampaikan tausiah yang menyejukkan hati kita dan menambah iman dan semangat kita dalam beribadah. Mari sebelum kita mulai kajian pagi ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja pada acara inti, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Saifuddin Jaisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidinal faizin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Dumateng Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kranggan Pak Rohmat mugi ingkang tansah kula mulyakaken lan jajaran. Dumateng Imam Besar Ar-Rahmah Ustaz Saifuddin Zuhri bin Subhan ingkang kula hormati lan segenap takmir, lan ugi para bapak ibu jamaah pengajian rutin ahad pagi ingkang mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki saged kepirang boten Bu? Saged nggih. Niki sarun napa lirih niki? Nggih. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur awit sedaya rahmat lan nikmat ingkang tansah Allah curahaken. Temtunipun Bapak Ibu, kita bersyukur pasca Ramadan tesih Allah paringi satu wekdal nggih fursah saminah kangge kita nglajengaken kegiatan keseharian termasuk thalabul ilmi. Jadi pangapunten sing aran ngaji menika termasuk satu karunia ingkang Allah tansah curahaken. Pramila penting kita syukuri kanthi lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi shalawat salam konjuk dumateng uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, tentunya untuk kesempatan pagi ini karena kita sudah masuk pada kajian yang kedua pasca Ramadan. Ngeten nggih. Kemarin sampun dipurwakani dening Ustadzuna Ja'far Shadiq saking Almatera. Ini karena sudah diawali tentunya yakni momen-momen kajian hal bihalal nika sampun. Lajeng kula badhe ngaturaken Bapak Ibu yakni magayutan kalih urgensi selaku warga Muhammadiyah lan Aisyah supados prisa napa sik diarani usul fikih wonten sisi manhaj tarjih Muhammadiyah. Niki nek kula bahas bab usul fikih Muhammadiyah kinten-kinten do ikhlas mboten Bapak Ibu? Kok domendel niki. Niki nek kula bahas babakan usul fikih Muhammadiyah ikhlas boten niki, Pak? Ikhlas nggih. Karena ada orang yang kadang menyampaikan, Pak, kena ngopo jenengan sampean kok ngaji sing dibahas masalah Muhammadiyah. Maka jawaban kula keranten kula ten PCM Keranggan niki dipasrai nggih nika bagian tarjih Muhammadiyah. Niki ben mangke saged nyambung ngoten nggih, bisa nyambung saged napa saged selaras agar tidak ada hal yang kemudian salah pada sisi penangkapan. Bapak Ibu, tentunya pasca Ramadan, ngoten nggih, pasca Ramadan maka kula panjenengan nika sampun nindakaken amaliyah ten Ramadan. Awit mulai sedekah, lajeng tilawah, lajeng tarawih, iktikaf. Niki sampun pun ayai. Kemudian kelar Ramadan tentunya harapan kita semuanya kembali pada Idul
fitri, kembali berbuka lagi, kembali sarapan malih, termasuk kembali pada sisi kesucian jiwa kita. Ya makanya sampun jiwane sampun resik, ini perlu diteruskan dengan mengisi kebersihan jiwa dengan pemotivasi magepokan kalih masalah ilmu dan ibadah. Jadi bab ilmu kalih ibadah. Ibadah sak mangke menika wonten kaitan dengan masalah fikih. Contoh mulai bab yakni thaharah, lajeng salat, masalah zakat, masalah siam, masalah haji. Ini fikih ibadah. Lajeng fikih muamalah, masalah pernikahan, masalah dol tinuku, buyuk, masalah ariyah pinjam meminjam, lajeng masalah gadai, masalah ya hukum dalam sisi yakni perceraian dan segenap masalah yang tentunya Islam telah mengatur dari A sampai Z. Jadi sedaya sing kita lampahi nika sangka A tekan Z. Sangka alif tekan ya nika sampun diatur dalam syariat. Jadi ora kena kok wong muslim mangke ninggalke syariat Bapak Ibu. Jadi sangka A sampai Z sudah diatur dening syariat kanthi lengkap. Pramila ten Al-Baqarah 208 niki cetha terwaos Allah sampun dawuh dengan tegas sekali, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wong sing iman nika dipun tegasaken ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing do iman, udkhulu padha manjinga sira kabeh fisilmi sakjroning Islam kafatan hale kafah utawi sekabehane. Jadi ora kena kok kula jenengan dalam berislam nika parsial juz'iyah. Sing penak ditampa, sing mayar ditampi, lajeng sing abot ditolak. Niku lho Bu. Jadi sing ketok mayar seneng nggih tampa niku, ning mangke sing rada abot lajeng nika ditolak. Ini namanya belum berislam secara kafah. Lajeng Allah ngemutaken niki sing termasuk bahaya napa niku? Sing arane redune setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu nek nggodha kula jenengan ora mungkin sak dat sak nyat Bu. Ning nika mawi al khutwat. Mawi langkah-langkah. Contoh, ora mungkin nek tiyang menika ora kenal khamr kok lajeng kejerembab narkoba, maka sangat jarang, Pak. Maka bertahap nggih. Awale mangke mungkin mulai napa niku? Khamr ya, nanti terus meningkat pada narkoba dan yang lain. Kenapa? Inilah tahapan godaan setan. Ini maka Islam mengatakan ojo pisan-pisan melu redune setan. Lajeng Quran mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sak temene setan musuh sing pertelo tumrap sira kabeh. Maka setan itu termasuk musuh yang nyata pramila ojo dikancani. Nah menika niki Islam telah mengibarkan yakni permusuhan dengan setan bahkan selama-lamanya. Maka kalau panjenengan ora kena kok menika nggawa simat utawi tanda alamat sangka setan. Maka hal-hal sing berbau setan monggo aja nganti kula jenengan gepok menika. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, kita akan masuk pada bab sekarang ini karena kita akan mencoba untuk menyampaikan hasil dari tarjih. Monggo pun perisani di layar, semoga bisa dinikmati, dicermati. yakni usul fikih dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Usul apa? Usul
usul fikih. Bapak Ibu, ketika kula jenengan menika mengkaji usul fikih, maka tentunya ada beberapa pengantar pendahuluan. Yang pertama, kalau panjenengan di Jam'iyah Muhammadiyah, maka ada yang dinamakan dengan majelis tarjih dan tasdid. Dados wonten apa? Majelis tarjih dan tasdid atau MTT. Ini kalau kemudian di Muhammadiyah. Nanti kalau di IC ada majelis tarjih dan tablik misalkan. Misalkan loh Bu. Kalau mboten hafal napa nomenklaturipun niku. Maka di sini Bapak Ibu, majelis tarjih dan tasdid atau MTT adalah majelis yang bertanggung jawab memutuskan persoalan hukum dan pemikiran Islam dalam organisasi Muhammadiyah. Kenapa? Karena maaf, Muhammadiyah tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Jadi ngapunten, kula panjenengan di Muhammadiyah nika tidak langsung bermadhab Imam Syafi'i, mboten. Tidak bermadhab dengan madhab Maliki, mboten. Mboten bermadhab dengan madhab Hambali, lan mboten bermadhab dengan madhab Hanafi. Ini karena kula jenengan tidak bermadhab, niki nek mboten wonten majelis tarjih, ndak tekane mangke kebingungan, termasuk piye leh netapke mlebune Ramadan. Ya mungkin nek kula jenengan kados rencang-rencang ya nahwiyin kepenak, kenapa? Karena NU itu bermadhab satu, madhab Syafi'i, Pak. Napa niku? Nek arek netepake Ramadan ya pokoke ru'yah lajeng melu pemerintah. Nah menika. Tapi karena kita di Muhammadiyah tidak ikut dengan mazhab, maka tentunya solusinya wajib ada majelis tarjih. Ning ngapunten kalau mben reka Ramadan panjenengan nika mulai melu tarjih napa melu mazhab Pak Ibu? Kok mental niki, pripun niki? Pripun Pak? Terus seperti niki. Kemarin Ramadannya panjenengan dina Rebo pon napa Kamis? Rebo nggih. Rebo. Lajeng Idul Fitri ning nderek setu napa Jumat? Jumat nggih Pak nggih. Ana sing Ramadane melu Kamis, Idul Fitrine melu Jumat. Nggih mboten. Lah mayar to niku Pak. Ya, ini. Bahkan ada juga yang kemarin Idul Fitri menika dinane dina Kamis. Ya maaf, dinane dina apa? Kamis Pak. Ada tiga ya, ada tiga Id di Indonesia kemarin. Satu dinane Kamis. Contoh ten Bantul, Jogja. Ya, ada di Bantul, kemudian di Bekasi. Ada di bagian daerah Banten niku napa? Idul Fitri ini dina Kamis. Kenapa? Karena sederek menika do melu yakni ormas atau gerakan HTI. Terus nggih, Hizbut Tahrir Indonesia. Niku HTI. Niki Hizbut Tahrir, bukan Hizbut Tahlil loh Pak. Ya, HTI Pak. Kenapa? Karena kalau ada negara yang dipandang Muslim telah ru'yah, maka apa? Semua harus ikut lebaran. Nah, bahasan dikonfirmasi waktu itu Bapak Ibu, dikonfirmasi nggih. Pak, kenapa di Bantul sebagian sudah Idul Fitri dinane Kamis? Mereka mengatakan, ini ketua panitia sholat Id mengatakan, karena kami telah mendapatkan informasi bahwa Emirat Islam Afghanistan telah melihat hilal. Maka Afghanistan nggih sampun delok napa? Hilal. Pramila kita nggih melu ru'yah secara global. Akhirnya Idul Fitri dinane dina Kamis. Sementara Muhammadiyah yang menggunakan patokan KHGT menika kalender Hijriyah global tunggal niku landasane hisab. Maka manjing Id di hari Jumatnya. Lajeng ingkang ru'yah lokal ya pemerintah, maka hari Sabtunya ada 3 lebaran Pak. Dino Kemis, dino Jemuah, dino Setu. Itulah kekhasan Indonesia.
Dadi lain jenengan ningali Ibu nggih delok Pak nggih, ningali muslim sak donya niku mboten wonten sing Ramadhane kok beda-beda kecuali hanya Indonesia. Maka banyak orang-orang muslim di luar sana yang kagum dengan kita. Oh subhanallah, Indonesia luar biasa. Ite Ramadhane beda-beda ning ya tetep rukun. Itu namung wonten ten Indonesia dan pemerintah tidak melarang, Pak. Pemerintah memberikan apa? Kesempatan. Maka nek benten dengan pemerintah bukan bermakna kula panjenengan menika tidak taat pada ulil amri, maka jangan khawatir. Kenapa? Karena pemerintah memberikan kesempatan bahkan beda mboten napa. Bahkan sing celeneh pun ya dibiarkan. Kemutan mboten 2004 rikala wonten menika takmir ya seorang tokoh tarekat di daerah Bantul yang mengatakan kami menetapkan Idul Fitri dengan cara langsung telepon dengan Gusti Allah. Kemutan Pak. Bahkan Idul Fitri ini 5 dino lebih awal. Sinten niku? Mbah Benu niku lho daerah Bantul. Jadi 5 dino Bu niku. Gangsal dinten luwih awal alasane kula langsung nelpon Gusti Allah. Kan ampuh to niku? Nggih. Ning ternyata pemerintah pun juga nyumanggake. Maka jangan khawatir nek kula jenengan di Muhammadiyah kadang beda dengan penetapan sidang isbat, ini bukan bentuk-bentuk dari bungut atau penentangan. Inilah yang disebut dengan majelis tarjih. Sebab kita bukan bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka apa? Ini penting ada majelis tarjih untuk menyatukan hukum dan pemikiran di ranah-ranah keislaman bin sak mangke sami Pak. Menika. Yang kedua, monggo pun cermati, cara memutuskan hukum lewat forum musyawarah tarjih, baik munas tarjih, musil tarjih dan musda tarjih. Dados menika cara anggenipun netepaken lumantar yakni ada munas, muswil dan musda. Jadi contoh Bapak Ibu, hal-hal yang resmi lewat munas maka menjadi hasil dari putusan resmi persyarikatan dan itu mengikat kepada segenap warga. Contoh. Nggih, napa niku? Contoh, Pak. Contoh pada tingkat yakni munas ketika di Pekalongan kemarin ditetapkanlah Muhammadiyah menggunakan ketentuan KHGT. Niko ditetapkan ketika munas sahabat tarjih di Pekalongan, di Pekajangan Pak. Keleresan sing tindak mereka karena Ustadz Muflis selaku ketua tarjih Temanggung boten saged menika tindak, lajeng sing tindak Kiai Asy'ari Muhadi kalih kula Pak, karena ora do ana sing iso niku lho. Niki sing paling bejo sing waktune lodang to Bu. Akhirnya kula nderekke Kiai Asy'ari nderek munas tarjih ten Pekalongan, Pak. Apa? Memutuskan tentang KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal dan mulai diberlakukan yakni di tahun 1447 Hijriyah. Sebab 1446 niku masih menggunakan WH, wujudul hilal. Nah, maka monggo selaku warga Muhammadiyah sebagai bentuk komitmen kepada gerakan dakwah ini, monggo keputusan pusat mari kita indahkan. Karena kadang wonten Bapak Ibu sing modele nggih, napa niku? Modele kula ora marem, kula ora mantep, kula mamang kalih putusan tarjih Muhammadiyah. Lah nek jenengan kok mamang, yuk sinten sing ajeng nindakake? Menika. Maka warga harus punya kemantapan. Kenapa? Karena di tingkat pusat sing mutusake para ulama dan zuama. Maka jangan khawatir Pak. Ini yang memutuskan ketika munas kemarin niko sing rawuh berapa? 500 peserta baik ulama dan zuama. Ketika di Pekalongan Pak. Ya, ada kiai, ada dai, mubaligh, ya muallim, ahli apa astronomi, ada ahli ekonomi. Kabeh niku do kumpul niku lho, pinten jumlahe? 500 peserta, Pak, se-Indonesia.
Maka apa kelebihan di Muhammadiyah? Karena yang memutuskan adalah lembaga, insya Allah keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Benten nek sing mutusi person lho Pak. Kalau person lho, nopo? Nek person mungkin masih banyak pertimbangan. Kenapa? Karena menika merujuk ke person. Maka di Muhammadiyah kaul yang dipandang kuat bukan kaul seorang kiai misalkan. Maka tidak lazim di kita misalkan lho Pak, misalkan di Keranggan ada kiai siapa, kiai fulan, ini panduan saya. Maka tidak, kenapa? Karena panduannya lewat majelis secara jama'i. Ini yang perlu kita cermati. Dugi mriki sampun saged ditampi niki. Kula kuwatir mangke nek leh kula matur muter-muter niki lho Bu. Saged nggih? Ben mboten gagal paham. Kan mesake to Pak. Wis ngaji nika sak jam. Nggih, setengah jam ning malah ora paham sing diaturke niki lho. Ini kuwatir kula ngoten niku. Maka Bapak Ibu, munas tarjih itu menika dikerjakan selama 5 tahunan. Maka kemudian karena dampaknya, karena 5 tahunan, dampaknya keputusan tidak bisa segera. Maka teng Muhammadiyah memang perlu kesabaran. Niki biasanya Bu, nek ora tek sabar teng Muhammadiyah bedat biasanya Pak. Gimana? Kenapa? Karena ora sabar. Wah, nyongki ning Muhammadiyah kok ora pati teges to, ora sak-sak. Akhirnya metu punapa golek liyane sing luwih dipandang tegas. Maka di Muhammadiyah perlu mengembangkan kesabaran. Nika lho. Wong yang namanya satu fatwa itu kadang dirumuskan tidak segera, Pak. Menika diputuskan dengan banyak mudarosah menika lho. Mudarosah dan banyak mutolaah sehingga keputusannya biar lebih valid dan juga mengena menika. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, monggo pun cermati yang ketiga ini ya, hijau menika. Pemberlakuan hasil musyawarah bukan oleh pemberlakuan hasil musyawarah bukan oleh majelis tarjih. Jadi senajan wonten majelis tarjih, ning sing ngetok palu menika bukan majelis tetapi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Jadi senajan sing musyawarah nika tarjih nggih, ning nek nika dadi putusan, maka yang mengumumkan resmi ialah pimpinan pusat, nek niku tingkate munas. Atau pimpinan wilayah, nek niku tingkate muswil. Atau kemudian lewat pimpinan daerah, nek niku tingkate musda tarjih. Maka bukan langsung tarjih yang menyampaikan, tetapi resmi pusat. Pramila ketika KHGT diundangkan, maka pusatlah yang kemudian menyampaikan. Siapa? Secara resmi pimpinan pusat yang menyampaikan, bukan ketua tarjih pusat, Pak. Menika ning pimpinan pusat yang menyampaikan. Nah, ini satu hal untuk bisa kula panjenengan yakni cermati. Kemudian yang keempat menika pemberlakuan hasil putusan tarjih disebut dengan tanfidz. Jadi nek sampun ditanfidz nggih, tanfidz nika sampun sudah dibukukan, pun dicetak menika, kemudian diundangkan, itulah dinamakan tanfidz. Ya, sanes tahfidz lho Bu, beda tahfidz dengan tanfidz. Ya, kadang ada orang yang mengatakan tahfidz ning tanfidz. Pak, jenengan gadah putra? Oh, gadah Pak. Gadah lari kula. Teng pundi le sekolah? Kula sekolahke ten SD Muhammadiyah Temanggung, arek golek napa niku? Arek golek bidang atau spesifikasi tanfidz. Ini bukan tanfidz, Pak, ning tahfidz. Ngoten nggih. Nek Quran nika tahfidz, ning nek tanfidz menika maknanipun ya tanfidz ya sesuatu yang telah diundangkan, ditulis dengan resmi, kemudian disampaikan, itulah yang disebut dengan yakni tanfidz. Ya menika niki sing aran yakni putusan, maka telah ditanfidkan. Bapak Ibu, kula ajeng ngaturi contoh. Ini putusan resmi, bahkan sudah ditanfidkan, bahkan sudah termaktub dalam yakni buku yang disebut dengan HPT,
himpunan putusan tarjih. Apa contohnya? Satu, nggih, setunggal nggih. Segenap ibadah itu, baik itu mulai toharoh, lajeng sholat, zakat, poso, kaji, maka niatnya tidak dengan menggunakan lafal. Ya mungkin nek kula jenengan riyin, kula yakin sing do sama sepuh nggih. Mungkin ada Pak Sairin, Pak Prawoco, atau mungkin sing sepuh niki, bapak-bapak niki. Sinten Bu? Nek jaman biyen ngoten nggih. Biyen nek kula jenengan sing do kasepuhan nika menawi sinau wudu ten langgar, maka Pak Yai mengatakan nek arek wudu wacana niat napa Pak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsi ya, li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Doa apa mboten niki Pak? Ora apa kok niku. Nah, itulah yang dinamakan dengan lafal niat, maka ditarjih itu apa? Untuk ibadah niat tanpa dilafalkan dengan lisan. Ning cukup ten ati. Nggih. An-niyatu mahalul qalbu. Niat niku papane ten ati. Termasuk rikala salat. Ini karena forumnya resmi PCM nggih. Watur kene iki, nek salat sama, ketika salat maka tidak perlu dengan melafalkan kata usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niku kalau salate salat subuh nggih usolli fardhus subhi. Mangke nek luhur usolli fardhul luhri. Nek asar usolli fardhul asri. Nek maghrib usolli fardhul maghribi. Nek isya usolli fardhul isya'i. Ning gandeng wong awam Bu, ora apal-apal. Akhirnya sholat zuhur mengatakan usolli fardhul beduki niku lho Pak. Lho pripun niki? Ya maaf kenapa? Karena panci wong awam usolli fardhul beduki niku lho. Niki. Wonten mawon lho kula nggih weruh tiyange kok niku Bu. Ya usolli fardhul beduki misalkan. Ning nek wonten sing lafalke maka mari jangan kita meremehkan, merendahkan. Kenapa? Itulah ikhtilafiyah. Ya jangan kita bully aja diasorke bahkan apa? Itulah ikhtilafiyah. Ning sing cetha segenap macam ibadah lafal niatnya tidak di lisan cukup ten ati. Termasuk ketika Ramadan, maaf nggih, nek Ramadan sama Pak. Lisan boten perlu mungel nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tutu poso dina sesuk krana anekani kewajibane Ramadan ten taun iki krana Allah Subhanahu wa taala. Menika, maka tidak perlu dengan lafal. Lajeng wonten tiyang sing teka teng kula takon Pak, menyoal Pak, jarine tarjih kuwi Muhammadiyah niku nek ibadah tanpa niat dilafalkan. Kenapa di buku resmi tuntunan haji yang dikeluarkan tarjih kok ada lafal ketika haji menika nggih labbaik Allahumma hajjan. Nek ajeng umrah labbaik Allahumma umratan. Loh, ini kan dilafalkan sekedar bukan itu Pak, lain. Ini memang lafal yang Nabi pernah mencontohkan, itu bukan lafal niat Pak. Nek niat menika lafal napa niku? Nawaitu ya, nawaitu adaan lil haji niku niat Pak, berarti nawaitu niku lho. Tapi sing aran kaji niku panci nek jenengan tendul Khulaifah. Niki sing teng Madinah nggih. Ten Bir Ali ajeng niat kaji, maka niatnya ten ati Pak. Tetap niku ning lesan menika melafalkan yang Nabi contohkan napa niku labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan menika. Ini memang Nabi memberikan contoh. Ini satu nggih, lafal niat Pak. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dalam sisi wudu, maka doanya cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menika. Lajeng dalam wudu Bapak Ibu, kula namung nyepil sing kados penting nggih, nek mangke sing liyane padha niku. Dalam bab wudu ketika membasuh kepala, maka tarjih mengatakan sempurnanya
dari muka sampai belakang dan dikembalikan, kemudian mengusap kedua telinga. Kalau atur contoh, ya ini harus buka peci Pak, nih kopi kita putih, rambutnya nih. Jadi dalam sisi wudhu Bapak Ibu, napa niku? Ketika membasuh kepala, maka caranya ini resmi tarjih, caranipun asta ditelesi banyu. Nggih. Ditelesi mboten sah diisi lho Pak, ora sah di napa? Mboten sah diwehi banyu nggih. Tangan kenakan air kemudian dicipratke ngoten niku. Lantas sangka ngarep ditarik tekan tengkuk, lajeng dibalikke. Terus ngusap kedua telinga. Antara ngusap kepala dan telinga maka tidak terpisah. Mboten terpisah, mboten ngeten, ngapunten. Mboten. Ning langsung Pak, antara yakni apa? Antara yakni ngusap kalih napa? Kuping niku sareng satu jalan, satu rangkaian, Pak. Nah, menika pada sisi kula panjenengan nika nindakaken wudu. Nggih, menika. Kemudian pada saat kula jenengan kemu antara kemu kalih nyedot banyu ten irung menika satu langkah. Satu napa? Langkah mboten mangke kemurien ping 3 mangke terus irung mboten. Ini satu langkah. Menika. Kapan? Ketika berkumur. Kemudian ketika selesai wudu maka doanya singkat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nika minimal, Pak. Minimal niku dongane. Ya menika. Pun niki resmi nggih Tanfid Muhammadiyah di HPT-nya, Pak. Yang kedua, babakan salat. Babakan apa? Salat. Ketika kula panjenengan salat, maka niatkan di hati untuk masing-masing salat. Kapan? Niate cekap ten manah. Ya nek kula jenengan misalkan ngadeg nggih, jenengan jumeneng, Pak. Ngadeg arep luhuran. Kok niate asar, sah mboten? Pripun? Mboten sah. Ya nek luhur niate luhur ning niat nika tempate papane ten ati. Menika. Lajeng ketika salat bacaan takbirnya tetap Allahu Akbar. Bukan yang lain, Pak. Kenapa? Karena para ulama ada yang mengatakan selain takbir dengan lafal akbar bisa dengan yang lain, Pak. Allahur Rahman saged niku lho. Nggih. Allahur Rahim saged niku. Allahul Aziz saged Pak niku. Siapa? Ulama yang lain. Ning nek tarjih mengatakan cukuplah seperti yang Nabi contohkan, takbir cukup Allahu Akbar. Menika Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan, Pak. Niki mangke saged jenengan pirsani sebagian umat Islam di dunia ini wonten sing salat ning takbir tanpa angkat kedua tangan. Siapa? Contohnya muslim yang tinggal di Oman. Jadi nek nate kunjung ten Oman, Pak, Oman nika nggih perbatasan dengan Yaman, kali Saudi, Qatar, Bahrain nika cedhak niki. Ten Oman nika wong muslim nek salat niku mboten ngangkat tangan. Kenapa? Karena mereka bermadzhab ibadiyah. Nika ibadiyah menika ya firqah yang paling moderat dari Khawarij. Niku nek salat tidak ngangkat kedua tangan, tapi orang-orang Sunni ahlu sunnah jamaah ketika sholat maka mengangkat kedua tangan, ya Allahu Akbar. Kemudian sedekap, ini padha nggih sami menika. Kemudian pada sisi tahiyat Bapak Ibu resmi tarjih tahiyat. Ketika tahiyat kapan mengacungkan jari telunjuk dari awal mulai kita berdoa. Ngoten nggih? Berarti lai kulon jenengan ngangkat tangan niku mulai at-tahiyatu lillah. Niku pun mulai Bu. Mboten nunggu sampai
At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nganti makin apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun memang pendapat mazhab Syafi'i nek ajeng nuduhke telunjuke nika mulai lafal asyhadu alla ilaha illallah. Ning tarsih mengatakan dari awal sudah ngangkat telunjuk. Mangke nek ajeng salam telunjuk didunke, Pak. Nggih. Dadi nek mangke ajeng salam niki didunke riyen, Bu. Dunke banjur salam ngiwa kemudian nengen. Kemudian lafal salam ada sekian pilihan, semuanya hadisnya sahih. Yang pertama di Abu Dawud bab salat bab tasyahud salame kiwa tengen kiwa kabeh nika sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna Pak nggih. Nengen. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pun ditarjih dikatakan bisa diamalkan, bahkan itu yang disebutkan di himpunan tarjihnya. Lajeng wonten tahyir pilihan tengen nika sampurna kiwa separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna nggih? Nengen ngiwa assalamualaikum warahmatullah bisa. Ya. Yang ketiga tengen kiwa namung separuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah bisa. Ataupun bisa sekali saja. Assalamualaikum warahmatullah pisantok nggih kena. Niku ada 4 pilihan, Pak. Ya, semuanya menika resmi putusan tarjih. Kemudian saat panjenengan mau sholawat, maka tarjih mengatakan tanpa ditambah dengan lafal sayyidina menika. Terus nek tahiyat nggih, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gimana Pak? Tanpa ditambah lafal sayyidina. Ini resmi putusan tarjih. Ning nek ten jaba mrika wonten sing nambah sayyidina, maka apa? Muhammadiyah tidak nyalakan. Monggo, mungkin Anda punya argumentasi, silahkan. Menika ini dalam sisi ibadah sholat. Lajeng pada sisi Ramadan, Bapak Ibu, puasa Ramadan, maka Muhammadiyah menyebutkan dengan tegas bahwa memulai puasa itu kapan? Sejak terbitnya fajar. Katen nggih? Berarti nek imsak sing kula jenengan pethuki antara imsak dengan subuh niku 10 menit, maka imsak itu bukan berhentinya sahur, ning nika namung untuk warning kewaspadaan. Wondene mulaine poso mandeki sahur nika sejak terbitnya fajar shadiq alias mulai manjing waktu subuh menika. Pada sisi ini ada 3 golongan yang berbeda Pak Ibu. Yang pertama golongan yang terlalu berhati-hati. Napa niku? Nek sampun imsak pun boten gelem sahur. Pak ora sahur Pak, wis imsak kok ora sahur Pak niku. Ya, ini yang terlalu hati-hati. Yang kedua terlalu sembrono. Cetha wis azan subuh, meh qomat isih tamel-tamel. Terus nggih, wonten Pak. Lah wonten niku. Wis rampung azan, meh qomat isih gayemi niku lho, Pak. Ini terlalu meremehkan. Maka yang tengah-tengah ialah apa? Yang mempraktikkan intinya menawi imsak niku kehati-hatian, kewaspadaan, makin pas azan subuh nggih, presani jadwal imsakiyah niku mulai berhenti sahur lajeng memulai berpuasa. Menika. Kemudian pada sisi sholat tarawih Bapak Ibu, maka Muhammadiyah mengatakan tarawih itu jumlah rakaatnya ialah 11 rakaat
bisa 4 salam. 4 salam, 3 salam. Saged 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 3 sekali salam bisa. Dan diawali dengan sholat iftitah. Ini resmi. Walaupun kalau pun mencoba muter nggih, di Ar-Rahmah nggih nate. Ya, teng Ar-Rahmah lajeng di beberapa tempat ya, baik kemudian ada di Danurejo Kedu misalkan, ada di daerah yang lain nggih. Ternyata warga Muhammadiyah ya tidak semuanya biasa ngamalake iftitah sebelum taraweh. Nih kalau padahal putusannya resmi. Iftitah itu apa? Sholat ringan 2 rakaat untuk memulai sholat malam. Ya, malam itu bisa sholat tahajud, bisa sholat taraweh menika Pak. Ning warga Muhammadiyah kabeh rong do sami nindakake. Kenapa? Karena sedo mamang niku lho. Nggih mboten, padahal putusannya resmi. Menika yakni babakan siam Ramadan. Yang keempat ialah masalah zakat. Ya, ini juga perlu kita sampaikan biar semakin mantap. Zakat tentunya Bapak Ibu, yang pertama ada zakatun nafsi, zakat jiwa yang dikenal dengan zakat fitri. Zakat apa? Fitrah. Maka Muhammadiyah resmi mengatakan zakat fitrah itu diberikan tentunya ya, diberikan ditunaikan ketika malam Ramadan utamanya, dan terutama yakni sebelum sholat id ditunaikan, Pak. Jadi menika orang tanggi bar maghrib sampai sholat id ditunaikan, ini zakat fitrah. Mungkin bar sholat kalau dibayar berarti zakat fitrahe dibilang sedekah biasa menika. Nah, tengriki untuk ya asnaf yang diberikan yang mustahik niku namung 2 asnaf, yakni fakir kalih miskin. Ini resmi ditarjih Bu. Napa niku? Sing nampa namung fakir kalih miskin. Nah menika sekarang lazismu dengan adanya mudarosah baru mengatakan diberikannya memang dari mulai malam id atau sebelumnya sampai sholat Pak. Ning pembayarannya bisa sepanjang waktu. Nah menika. Sing penting kula jenengan mun bayar nggih ten lazis nggih Pak nggih. Wonten lazismu mangke untuk mentasarufkannya, nek langsung mungkin kewatan bisa setelahnya. Ning asalkan lem bayarke jenengan nika sebelum sholat ditunaikan, sholat id nika. Kemudian yang kedua zakat amwal, zakat harta benda, mulai zakat yakni tijarah perdagangan. Lajeng mangke zakat dhahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Lajeng zakat saimah, zakat kewan ternak. Lajeng zakat zuruk, zakat pertanian. Lajeng zakat ma'din, zakat barang tambang. Kemudian termasuk yakni luqathah, zakat barang temuan. Setelah nggih, nesing aran perdagangan, kemudian zakat emas dan perak dan yang lain, maka dikeluarkannya 2,5%. Ning nek hasil temuan menika zakate 20%. Ning jangan dibayangkan Bu, napa niku arek nemokke emas glondongan Pak nggih. Ora mesti Pak. Napa sakniki pun arang kok nemu emas nggih Bu nggih. Maka apa? Ini bisa dikiaskan, dialamatkan apa? Ketika orang mendapatkan hadiah yang tidak disangka-sangka, misalkan jenengan nabung ten bank syariah ya Indonesia, atau jenengan nabung ten BTM misalkan, kok oleh hadiah ora dinyono oleh mobil Alphard Pak misalkan. Gitu? Berarti dalki zakatnya 20%. Kenapa? Karena dipandang barang temuan. Ini barang temuan biyen yo rupane ten lemah atau Bu? Ya, bahkan dulu ada satu kisah Pak, Bapak Ibu. Sampun telas iki. Ada kisah Pak. Niki jujure wong zaman biyen. Wah, Masya Allah. Ada seorang namanya A, nggih Pak A ngoten niku, duwe lemah Bu. Didol ten Pak B lemah ini Pak, mun terjadi akad jual beli, maka apa? Tanahnya dari A pindah ke B, mun dol tinuku sah niku lho. Nah, ketika Pak B menika maculi lemah, dipaculi ngoten niku, ternyata ana bongkahan emas 2 kilo, Pak. Bayangkan,
Lho kok emas 2 kilo wong sak gram mawon sakniki antam nggih pinten? 2.917.000 nika. Sak gram lho Bu. Lho 2 kilo, Pak. Nggih. Akhire Pak B niku keweden. Ya Allah, kula niki akote tuku lemah bukan beli emas. Berarti mas iki dudu nggone nyong. Akhire dening Pak B diwangsulke ten Pak A. Pak A sing duwe lemah biyen, Pak A niki kula macul lemah sing jenengan sade kok oleh emas 2 kilo. Monggo niki kula balikke jenengan. Pak A ora gelem, Pak B ngapunten Pak, kula sampun ngedol lemah kula, berarti lemah lan saisine wis gadhahi jenengan. Dadi B ora gelem nampa mase, A nggih ora gelem. Nek kula jenengan pripun niki nek ngoten niku? Nggih. Wong biyen jujur masyaallah. Akhire si B yo moh nawa mase si A ora gelem, Bu. Ya, kan eman-eman 2 kilo Akhire mesa teka ten pengadilan. Maka di pengadilan disidangkan. Tanya hakim ya. A, betulkah Anda telah jual lemah ke si B? Betul yang mulia. B, sudah Anda terima? Betul yang mulia. Pun kula garap, bahkan kula nemu emas 2 kilo. Niki sing dadi masalah yang mulia. Yuk pripun niki masih napa ngen kula napa ngene Pak A? Kula ora rumangsa tumbas emas. Akhirnya hakim takon, A, sampeyan duwe anak gadah hakim lanang wedok? Anak kula wedok. B, duwe anak sampeyan gadah hakim anake lanang. Nah, pas anakmu lanang kawin karo anake si A, mahari emas 2 kilo kalau mau. Rampung ngoten Bu. Itulah hakim zaman dulu ya, bijaksana luar biasa. Akhirnya emas 2 kilo kanggo mahar nggih anake si B dientokke anake si A. Nah, ngoten nggih. Ini zakat barang temuan. Yang terakhir ada zakat yakni profesi, Pak, resmi. Sakniki ngapunten petani mawon, petani lho Bu. Nek panen 7 kintal kudu ditokke zakate 10%. Nek niku tada hujan. Kula nanti takon ten sing tani niku, Pak, pinten Pak kira-kira niku? Nek panen niku ya paling oleh nggih namung 4 yuta. Nggih. 4 yuta kena zakat, Pak. Tada hujan 10%, ning nek dengan diikhtiari ana modal pupuke pengairane maka 5%. Petani sing oleh 4 yuta kudu zakat 5%. Lah mosok wonten dosen, ana dokter, ada pengacara kok ora zakat. Ya, pengacara oleh Bu ben sasi minimal 100 yuta ora zakat pripun niku. Maka apa? Tarjih mengatakan setiap profesi yang menghasilkan besar pemasukan maka keluarkanlah 2,5%-nya. Ini resmi dari putusan tarjih. Yang terakhir ialah babakan haji, Pak Ibu. Haji versi Muhammadiyah, monggo pun emut bahwa Muhammadiyah pada sisi haji maka membolehkan badal haji. Terus lagi badal apa? Haji. Nek ora iso munggah kaji mergane pun niat pun bayar lajeng sedo. Nek mboten lara mataun-taun ora iso mangkat maka boleh dibadalkan dengan syarat satu sing badali wong sing wis tahu munggah kaji. Ini ku. Yang kedua sing dibadali menika ahli warise. Ya, mungkin bapakne, ibune bisa. Anake saged niku. Lah menika ning syarate sing badali sampun munggah kaji. Lajeng seorang yang membadali hanya bisa membadali 1 orang saja. Ini pendapat resmi tarjih, Pak. Ning di luar sana kadang-kadang orang belum kaji bisa membadali. Ya kalau gadah rencang ten Kebumen niku Pak, Bapak Ibu, niku ben taun badalke 100 wong bayangkan. Nggih. Mangke 100 menika Bu, setiap orang namung dipungut 8 yuta, Pak. 8 yuta. 8 yuta ping 100 pinten niku, Pak? Oke nggih. 8 yuta ping 100 niku. Nah, mangke ten Arab Saudi ten Mekah diwehke wong liya di napa di wakil wong liya saben wong nika dibayar 3.500.000.
Berarti isih badhe pinten Bu? Pinten Pak? Isih badhe nggih 4.500.000 niku. Nah, maka apa? Nek versi Muhammadiyah hal yang seperti ini tidak masuk dalam kategori tarjih menika. Maka apa? Badal boleh dengan syarat sing badali sing wis tindak haji, sing dibadali ahli warise. Yang dibadali meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa berangkat. Dan ketika dia dihajikan memang orang yang wajib tindak haji. Jadi nek wonten wong tuane kula jenengan riyin durung wajib haji meninggal tidak perlu dibadali. Wong panci belum wajib haji. Ya menika lho. Sekarang ada salah kaprah sing penting asal anak di duit nggih akhirnya bapaknya dibadali ibune padahal apa bapaknya mati rung wajib kaji. Nek rung wajib kaji ora perlu dibadali. Ya kejawi nek pun wajib kaji wong tuane sedo pun wajib ning ora iso tindak maka apa anaknya membadali ning syarate tindak haji lebih dahulu kemudian dia baru datang untuk membadali. Demikian yang bisa kita sampaikan masalah yakni ushul fikih tarjih dan beberapa contoh-contoh pada aplikasi ibadah mulai thaharah sampai haji. Semoga yang kita bahas bisa betul-betul dipahami dan tidak gagal paham. Mekatan semanten anggen kula matur kathah kirang trep kirang jangkem nyuwun kathah pangapunten kula pungkasi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara sesi tanya jawab, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo. Monggo Bu. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau tanya, Tarjih Muhammadiyah itu bukunya ternyata berjilid-jilid ya. Ini di Tarjih Muhammadiyah ternyata bukunya itu berjilid-jilid. Saya pernah beli buku jilid 1 kok isinya bukan yang saya maksud, isinya cuma keputusan-keputusan itu. Sebetulnya yang ada sholat, ada haji, itu ada wudhu, thaharah itu di tarjih jilid berapa toh? Terus ini waktu sholat, waktu sujud sholat seorang wanita dengan laki-laki apakah berbeda? Sebagian kan ada yang kalau wanita itu, yang betul yang apa menurut tarjih itu. Ya matur nuwun. Cakap Bu. Alhamdulillah ada satu hal yang menarik yakni masalah yakni kitab HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. HPT itu sudah ada 3 jilid Pak Ibu, 3 jilid, jilid 1, 2 dan 3. Namun yang kedua belum terbit karena masih ada putusan yang belum kelar, yang belum terampungkan karena ada yang kesingsal itu. Maka yang terbit baru 1 dan 3. Ya. Kemudian jilid 1 Ibu-ibu niku membahas 1 kitabul iman tentang iman, Pak. Yang kedua bahas kitab masalah ibadah mahdhah. Jadi kalau jenengan baca di juz yang pertama itu, yakni apa? Ada mulai thaharah, kemudian sholat, lalu puasa, zakat, haji, lengkap. Kemudian ada kitab akikah, termasuk kitab-kitab keputusan yang bervariasi. Ada hukum mengakui nabi pasca nabi kita misalkan. Hukum lelaki ngajar para wanita, termasuk hukum masalah perbankan dan juga bayi, masalah perbankan, kemudian masalah-masalah yang berkenaan dengan fikih praktis itu di juz yang pertama, jilid 1 Bu Niko. Itu ada. Memang bentuknya nanti pemaparan, Pak. Pemaparan itu loh, bab iman, bab thaharah, bab sholat, bab poso, bab zakat, bab haji, itu pemaparan Bu. Ini di jilid yang pertama. Kemudian di jilid yang ketiga, yakni menghimpun sekian masalah yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat muasir, ya, kontemporer. Ada hukum masalah banyak ya, ada masalah apa nggih? Masalah haji misalkan tambahannya, kemudian masalah-masalah yang ada di kehidupan yang itu lebih nyata pada sisi kondisi yang sekarang. Ini di juz yang ketiga. Jadi di sana ada. Maka
tergantung jenengan mau pilih yang mana. Ketika sudah punya yang satu ya lengkapi, 1, 2, kemudian 3. Kemudian kalau masalah fatwa loh Mbak, kalau tadi kan HPT ini himpunan putusan nih kok 1, 2, 3. Kalau bab fatwa itu ada pada himpunan fatwa itu jumlahnya 9 jilid. Ini kalau 9 jilid. Nah maaf, kadang-kadang warga Muhammadiyah HPT pun belum punya. Kompilasi fatwa belum punya, tetapi membaca buku yang lain ini kadang yang menjadi membingungkan nih kok. Membingungkan dan membagongkan Pak. Kenapa? Karena kalau kok malah maca yang lain. Sehingga ada warga kita punya putusan Pak Nopo. Pokoknya nek salat wajib asal ora metu imam maca Fatihah rampung, maka dia mengulang, Pak. Wonten nggih? Misalkan teko jamaah salat ya takbir imam sudah membaca Fatihah ning sampun lewat misalkan. Ya, takbir Allahu Akbar, imam maca qul huwallahu ahad Allahus somad misalkan lho, Pak. Maka apa? Dia tidak salam bareng imam ning nambah malih alasane ora medhi Fatihah. Padahal tarjih resmi mengatakan selama mendapatkan rukuk sempurna imam dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Nika maka jenengan kok mlebu ten Masjid Ar-Rahmah ya Ustaz Saifuddin Zuhri sudah membaca lamaran tetap jenengan sudah dipandang dapat 1 rakaat. Ya nika lho. Tapi kalau di yang lain ya ada yang mengatakan asalkan ora krungu Fatihah maka belum 1 rakaat. Nah, ini kenapa? Karena membaca putusan yang lain masalahnya. Okay. Kemudian masalah sholat antara putra-putri dikatakan apa? La farqa baina rijal wal mar'ah fi sholat. Tidak ada perbedaan antara putra dan putri dalam kaifiyah sholat. Jadi sing aran ibu-ibu nggih kalih bapak nggih nek sholat nggih padha nggih mboten. Nah, menika memang di mazhab Syafi'i dibedakan nek bapak takbire begagah Allahu Akbar, nek ibu mingkup niku lho. Nggih. Nek bapak niku takbire Allahu Akbar. Nek ibu nah niki. Mangke nek bapak nika sujud ngeten nggih nek ibu mingkup. Nah, ini memang di mazhab Imam Syafi'i, tapi ditarjih tidak dibedakan. Lanang wedok niku tata laksananya sama. Nah, nanti bisa dibaca di kitab shalah di bab terakhir nih kok. Masalah apa? La farqa. Tidak ada perbedaan kaifiyah baik putra dan putri menika sami. Ini resmi tarjih Muhammadiyah. Walaupun pada kenyataannya warga Aisyah ya sama nek salat yo nek takbir minggu mangke nek sujud nggih ngeten niki. Kenapa? Karena mungkin belum membaca putusan tarjih Muhammadiyah. Maka penting panjenengan ngoleksi HPT 1, 2, 3 plus TJA. Napa niku? Tanya jawab agama jilid 1 hingga 9. Niku lengkap sekali untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan hasil fatwa tarjih yang dikeluarkan oleh PP Tarjih Muhammadiyah. Ngaten Bu? Ngaten nggih. Tos wonten sanesipun? Pun sekap. Monggo Bu. Nah, masih ada ternyata. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya Pak, kalau tadi mengenai sholat dan puasa, sekarang mengenai kurban. Bolehkah kita berkurban dengan niat, dengan tujuan yang berkurban adalah orang tua kita yang sudah meninggal? Jika boleh, yang dilafalkan itu untuk orang tua, berarti ayah dan ibu, atau salah satu saja, ibu saja atau ayah saja. Ngaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan korban Bapak Ibu, maka korban itu ibadah keluarga. Kana rajul fi ahdi Nabi yudhahi bisyat anhu wa ahli baitihi. Ketika zaman Nabi seseorang itu menyembelih seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Jadi cukup itu. Nah, bagaimana kalau ada orang tua yang meninggal dunia, apakah kemudian ada kebolehan khusus mengorbani orang tuanya? Tarjih mengatakan tidak ada.
Kenapa? Karena cukup ketika dia menyembelih korban itu untuk dirinya, keluarganya, semoga pun orang tuanya mendapatkan pahalanya. Maka tidak ditarjih mengatakan tidak ada satu anjuran khusus nggih. Napa niku ngorbani sing sampun sedo. Ini putusan tarjihnya loh Pak. Walaupun pada ranah lapangan masyarakat warga Muhammadiyah yo ada juga sing ngorbani kangge wong sing sampun sedo. Nggih, nggih monggo menika. Ning ini kan panduan tarjih resminya nggih. Apa itu? Orang yang meninggal dunia tidak perlu dikorbani secara khusus. Bahkan di daerah Kulon Progo, di daerah Wates itu pernah Bapak Ibu, seekor sapi ditanggung 7 orang, semuanya almarhum semuanya, Pak. Gitu niku. Berarti sapi ini wong pitu kabeh mun murin ALMH niku lho. Jangkep Pak niku pitu kabeh wis mati kabeh niku lho. Lah niku maka apa? Sesungguhnya nek jenengan berkorban cukup untuk niat ya dirinya, keluarganya. Semoga yang meninggal pun sudah mendapatkan pula. Maka tidak perlu dikhususkan Pak, Bapak Ibu. Maka apa? Korban itu memang yakni ibadah untuk satu keluarga. Pramila le kulon jenengan niku mbeleh. Ini di apa? Doa ditarsih nggih. Disebutkan apa? Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza ya hadza nek sing mbleh ki bagi Allahumma hadza minni ya Allah ini dariku, kemudian apa wa min ahli dan dari keluargaku. Maka sudah cukup. Misalkan ya misalkan lho Pak, tahun ini misalkan sing gadah duit bapak nih ya korban seekor kambing misalkan, maka apa sudah cukup mencakup bapak, ibu dan sak keluarga menika. Tahun depan bapakne tongpes Pak, tongpes niku ning ibune duit 4 yuta Pak, wis ki aku sing korban ora apa, maka apa sing korban niku cetha ibune nggih, istrinya, maka sudah untuk satu keluarga. Wontenipun sing sampun sedo maka tidak perlu dikhususkan korban bagi yang telah meninggal dunia. Ini putusan resmi dari tarjih. Termasuk Bapak Ibu, maaf, tidak ada akikah bagi yang sudah sepuh. Nggih. Kadang masih ada orang yang mengakikahi sing sampun sepuh iki mboten napa akikah untuk yang sudah sepuh, maka tidak ada. Ya, ini resmi tarjih. Kenapa? Akikah itu untuk anak. Usia 7 hari nek lepas nggih bisa 14, bisa 21, ning nek mun kepepet rung sanggup selama dia masih anak-anak masih bisa diakikahi. Ning nek sampun sepuh kados kula jenengan niku tugasnya bapak to niku ora perlu mangke akikah untuk dirinya sendiri. Ini resmi tarjih mekaten. Ngoten nggih. Demikian semoga yang kita bahas bisa dipahami, bisa dimengerti. Makaten kula kondharaken datang Pak Rohmat. Alhamdulillah, demikian tausiah yang telah. Oh, ya maaf, ya, satu pertanyaan lagi. Sampun niki, wah niki mangke nek Bu Suparjono, monggo. Monggo Bu Suparjono. Maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang yakat profesi, namanya ya terus dikeluarkan tiap bulan itu bisa enggak? Karena ada yang membutuhkan untuk biaya sekolah, ada yang sangat membutuhkan tiap harinya itu. Bisa apa tidak? Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Baik sekali. Apakah zakat profesi itu dikeluarkan tiap bulan ataukah setahun? Ya dikumpulkan dulu. Maka ada 2 jalan. Mana yang mudah? Kalau harus dikumpulkan setahun penuh nanti entek toh. Ya terane gue, maka apa? Akhirnya orang zakat Pak. Maka apa? Dikeluarkan setiap kali dia gajian. Nggih, mboten benten kali setiap kali seorang panen nggih mboten. Kan dalike zakate menika nek panen lho Bu. Maka apa? Ini diibaratkan sekali dia gajian, maka langsung dipotong 2,5% diberikan ke yang berhak. Bisa fakir, miskin, ada gharim, ada amil, mu'alaf dan yang lain. 8 asnaf yang ada dalam Al-Quran itu. Maka
dia bisa dengan cara dikeluarkan setiap kali dia mendapatkan gaji. Menika malah langkung gampil ngoten niku. Demikian. Ngoten nggih. Sampun nggih. Kita cukupkan nggih untuk sesi tanya jawab. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Jaisan. Semoga bermanfaat, menambah iman dan menambah ilmu kita, dan semoga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin menjadi amal jariah dan keberkahan keluarga beliau. Amin. Mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.